Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang boleh memberkati kita sampai dengan hari ini saudara. Di hari Minggu yang terakhir di tahun 2024, kita percaya sepanjang tahun ini Tuhan Yesus tetap teramat baik. Amin. Tetap percaya, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Dia pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya. Hari ini mari kita datang sama Tuhan. Kita rindu memberikan yang terbaik, nyanyian kita, pujian kita buat Sang Juru Selamat yang selalu bersama dengan kita. Saudara siap menyembah Tuhan? Amin. Saudara siap? Amin. Yang siap kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita buka hati kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita boleh tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat kehidupan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Pada hari Minggu ini Tuhan, kembali kami boleh datang beribadah. Kembali kami boleh datang untuk boleh mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk boleh memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya karena kasih-Mu, karena berkat-Mu, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kehidupan kami seutuhnya karena tangan pemeliharaan Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan, di gereja Tiberias, kami datang mengucap syukur. Kami rindu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus berkati Tuhan ibadah pada siang hari ini. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengambil alih agar kuasa lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami yang menyembah, baik yang secara offline maupun online. Kami tahu Tuhan Yesus bertahta di atas pujian kami. Berkati kami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Ini kami dengan percaya kami siap memuji-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Kita buka hati kita sama-sama buat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Me now under your wings, cover me within your mighty hands. When the ocean shines and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus, kami temukan kedamaian Tuhan. Sama-sama. Find rest my soul in Christ alone. Know His power, know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm.
Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Mari bersama-sama. When the oceans rise. Mari gereja Tiberias kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, apapun masalahmu di minggu yang terakhir tahun 2024, percayalah. You are King over the blood. I will be still, know you are God. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita, saudara. Jesus, we worship you, Lord. Found rise in you, Christ alone. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise, kami percaya Tuhan Yesus, haleluya. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Angkat tanganmu bersama-sama, saudara. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King. You are King over the blood. I will be still, know you are God. Katakan bersama-sama di saat badai bergelora, sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tanam semangat kau. Dengan tangan yang terangkat percayalah kepada Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja semesta, ku tanam semangat kau. Kami tenang, amin. Ku tenang semangat kau Allahku. Katakan ku tenang. Ku tenang semangat kau Allahku. Kita punya Allah yang hebat. Angkat tanganmu, mulai penyembahanmu di minggu yang terakhir tahun 2024. Percayalah kekuatan dari surga mengalir, berkuasa, berkata,
bersama dengan Tuhan. Kami akan menanggung segala perkara. Amin, amin. Ku sembah sebab ku percaya. Kasih Tuhan, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan, agar otoritas-Mu, rancangan-Mu terjadi, kuasai kami. Aku berserah, aku percaya. Puji Tuhan. Aku menyembah Tuhan. Aku berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Aku menyadari bahwa sepanjang tahun ini Tuhan berperkara dalam hidupku. Dan aku mau Tuhan Yesus masuk tahun yang baru. Tuhan yang sama, Tuhan yang mengasihi juga, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang melindungi setiap kami. Campur tangan dalam tahun yang baru ini kami Tuhan Yesus. Bahwa kami melihat janji-Mu terjadi Tuhan. Bahwa kami melihat kuasa-Mu, bahwa kami melihat mujizat-Mu Tuhan masih ada di tengah-tengah kami. Angkat tangan-Mu sama-sama gereja Tiberias. Pandang Tuhan, percayalah Tuhan bersama dengan kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Aku sanjung Tuhan sama-sama. Ku sanjung Kau di tempat tinggi Tuhan, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Ini anak-Mu Tuhan, kami datang mengasihi-Mu, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Angkat suaramu bersama-sama, katakan ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, yang jadi teladan setiap kami masuk tahun yang baru. Oh, Kau lebih dari yang lain. Kami datang dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari bersama-sama satu suara Tiberias, katakan ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung yang laku dari yang lain. Dan ku datang
ku datang menyembahmu, Yesus. Kami datang dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari datang kepada Tuhan untuk menyembah, untuk setia mengasihi Dia. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami layak untuk boleh ditinggikan. Hanya Yesus yang berkuasa dalam hidup setiap kami orang percaya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di sorga. Dengan syukur kami datang bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama kita boleh angkat tangan kita pada sore hari ini. Kita boleh kasih salam kiri kanan kita, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita mengucap syukur. Bersama-sama seluruh jemaat Tuhan di live streaming di Gereja TPRS Bekasi Talk Square, kita memuji Tuhan bersukacita. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari bersukacita bersama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari
Yesus baik dulu sekarang selama-lamanya. Sama-sama kita suarakan haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Sebab Tuhan baik, kami nyatakan untuk selama-lamanya. Kasih setianya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengucap syukur, bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu sore hari. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia 17 sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang selama-lamanya tersedia bagi setiap kita. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia 17 sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kita percaya masuk tahun yang baru, kebaikan Tuhan ada bagi setiap kita. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Lebih lagi bersama-sama nyatakan pujian kita buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kami nyatakan kami ada sampai hari ini hanya karena anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya. Yang musik memuji Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami nyatakan semua hanya karena kebaikan Tuhan, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Kami rasa sampai hari ini, maka biarlah setiap pujian, setiap syukur sembah kami hanya bagi Allah kami yang setia, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Allah kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur bersama-sama, nyatakan kebaikan Tuhan Yesus. Angkat suara kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Bisa lebih keras lagi buat Tuhan Yesus sama-sama. Tiberias. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, kami nyatakan sebab Tuhan baik.
Puji nama Tuhan, boleh kembali silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya untuk selama-lamanya Tuhan baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Kita mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan. Itu pada siang hari telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Maka bersama-sama pada saat itu terlebih dahulu kita saksikan itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, yaitu Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul yaitu Hati Tokoh-tokoh dan Orang-orang dalam Menyambut Kelahiran Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Tidak semua orang mempunyai hati yang sama tentang kelahiran atau kedatangan Allah ke dunia ini. Bagaimana hati tokoh-tokoh atau juga orang-orang dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita. Sukacita yang meluap di hati dan kerinduan untuk dapat berjumpa dengan Juru Selamat yaitu Kristus, sehingga rela berkorban dan mempersembahkan yang terbaik dalam menyambut Natal. Dan kemudian hati yang menyambut kelahiran Yesus dengan hati biasa-biasa saja, hati yang acuh tak acuh, bahkan hati yang apatis, tahu benar di mana Mesias akan dilahirkan tetapi tidak mau bersusah payah mencarinya. Tidak ada respon yang sungguh-sungguh. Dan hati menyambut kelahiran Yesus seperti hati Raja Herodes, hati yang dipenuhi kebencian kepada Kristus, berpura-pura hendak menyembah Yesus, tetapi hanyalah tipu muslihat. Nah, mari kita renungkan bagaimana dengan hati kita. Apakah kita menyambut kelahiran Yesus dengan sukacita, dengan biasa-biasa saja seperti ahli Taurat yang tidak peduli, atau bahkan seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kebencian? Mari kita sambut Natal dengan hati seperti orang Majus, ya, orang-orang Majus yang menyambut Natal dengan sukacita. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia dapat disaksikan secara lengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini dengan judul yaitu Rencana dan Kasih Allah bagi Kita. Saya bacakan bagi umat Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa mengakhiri tahun 2024 dan masuk tahun yang baru, tahun 2025. Doa kami agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka. Diberkati pekerjaan dan usaha kami, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, tidak resesi. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Beri rumah di bumi dan di sorga, hidup di bumi ini seperti di surga, agar semua jemaat Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Yang pertama, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Hari-hari kita ke depan sudah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Itu Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai dengan 16. Kita harus selalu memikirkan janji dan rencana Tuhan, karena kita hidup di dunia ini karena rencana Tuhan atas kita. Bagian kita terus percaya dan menjadi pelaku firman-Nya. Yang kedua, Allah berdaulat atas kehadiran manusia, atas kehidupan manusia. Roma pasal 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatu untuk mewujudkan rencananya. Apapun kondisi kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Tetaplah percaya bahwa Allah berdaulat atas hidup kita dan telah merencanakan segala sesuatu dengan baik untuk kita. Tidak ada satupun yang berhak untuk menentukan hidupnya sendiri, karena yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan. Jalani hidup bersama Tuhan, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan yang ketiga,
Tidak ada yang kebetulan, karena semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Jika kita memahami tidak ada yang kebetulan dan semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan, maka tugas kita adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi mengasihi jiwa-jiwa itu juga melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, mari kita melayani Tuhan agar kita menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga banyak orang diselamatkan. Dan percayalah, semua yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita pada siang hari ini. Demikianlah suara gembala pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu. Kami telah memuji, kami telah menyembah-Mu. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu. Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang pimpin setiap kami, agar firman Tuhan pada siang hari ini yang kami terima boleh membawa setiap kami semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya, amin. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Nyatakan lebih dari harta, Kaulah segala. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
kami yang setia. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ini pujian syukur kami. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Mari bersama-sama lagi-lagi di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan. Kau telah tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita sambut dari firman Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Setiamu, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang paling meriah tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buat Allah yang setia, yang selalu memelihara, yang selalu menyertai setiap kita sampai pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kami boleh ada di hari Minggu terakhir di tahun 2024. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah, dan semua karena kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami doa, beri kami hati seorang murid,
dan telinga seorang murid yang mau diajar bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami doa ya Tuhan Yesus, bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik. Ia melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada saat siang hari ini. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, hikmat surgawi Tuhan limpahkan bersama keluarga besar, anak cucu menantu, semua diberkati Tuhan. Hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib dan berkuasa, Allah kami yang punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Yang bersuka cita sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Mari sama-sama kita mengatakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, selamat siang. Shalom Tiberias. Masih suara sang lebih keras. Shalom Tiberias. Senang bertemu saudara kembali siang hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat, amin. Banyak mujizat, amin. Siap masuk di tahun yang baru, amin. Yang sungguh bersuka cita boleh lambaikan tangannya tinggi saudara. Mari lambaikan ke kiri kanan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Doa saya di tahun yang baru ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita, amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini yaitu tentang hati yang melekat pada Tuhan. Apa temanya saudara? Hati yang melekat pada Tuhan. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-8. Kita akan membaca dari ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah di sana, kembali saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan membaca dua ayat firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Amin saudara. Keluaran 8 ayat 22 sampai dengan 23. Kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, tentu saudara ingat bagaimana kisah tentang Yusuf, seorang anak muda, ketika dia datang menghampiri abang-abangnya yang sedang mengembalakan kambing domba. Tapi karena abang-abangnya itu iri sama dia, karena kita mencatat bahwa Yusuf adalah waktu itu menjadi anak yang bungsu. Dia menjadi kesayangan dari papanya Yakub. Mereka iri sama dia, mereka sirik sama dia. Apa yang mereka lakukan? Adiknya saudara, mereka tidak hanya lempar di dalam sumur, tetapi mereka menjual dia menjadi apa saudara? Budak. Dia menjadi budak di negeri yang asing. Sampailah dia di Mesir. Dia bekerja di rumah siapa saudara? Potifar. Di sana dia bekerja dengan baik. Dia mendapatkan kepercayaan begitu luar biasa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa setiap hari Yusuf ini dia diganggu sama istrinya Potifar. Namanya siapa saudara? Tante Poti. Dia diganggu setiap hari, tetapi Yusuf ini adalah seorang anak muda yang punya integritas, yang hidup takut akan Tuhan. Dia menjaga dirinya, dia tidak mau jatuh di dalam dosa. Tapi karena Tante Poti dia tidak terima, saudara, apa yang dilakukan? Yusuf difinta, dia masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara dia berjumpa dengan juru minum dan juru roti. Mereka punya mimpi. Tuhan berikan hikmat kepada Yusuf sehingga Yusuf bisa menerjemahkan mimpi dari mereka. Hai, kamu juru roti, 3 hari kemudian kamu diangkat. Tetapi sayangnya diangkat di mana? Tiang gantungan, dihukum gantung. Kamu juru minum, kamu akan diangkat. Dia dikembalikan kepada tugasnya untuk membawa minum kepada sang raja. Nah, tidak berapa lama saudara, gantian yang bermimpi adalah Raja Firaun. Dia punya mimpi, tetapi tidak seorang pun yang bisa menerjemahkan mimpinya. Mungkin semua orang pandai di situ sudah dikumpulkan, tapi tidak seorang pun yang bisa menerjemahkan mimpi itu. Nah, posisi juru minum itu selalu dekat raja. Kenapa? Tugas dia membawa minum kepada raja. Dia ingat bahwa beberapa tahun yang lalu dia punya pengalaman di dalam penjara. Ada seorang Ibrani di sana yang bisa menerjemahkan mimpinya.
Mungkin langsung dia bilang kepada Firaun, bos, beberapa tahun yang lalu ada seorang Ibrani di dalam penjara. Dia bisa menerjemahkan apa mimpi dari saya dan juga mimpi dari juru roti. Dan itu benar-benar terjadi. Ketika dibawalah Yusuf ke dalam istana, hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, dia bisa menerjemahkan mimpi dari Firaun. Apa mimpinya kita tahu semua? Akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa apa saudara? Kekeringan. Makanya Yusuf memberikan saran, Firaun, kalau begitu ini harus benar-benar dipersiapkan supaya benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa kekeringan. Ketika Firaun melihat Yusuf ini disertai Tuhan mendapatkan hikmat yang luar biasa, dapat promosi, langsung menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Karena itu ketika masa kelaparan, Yusuf dia membawa semua keluarganya, mereka datang ke Mesir dan mereka semua keluarga Yusuf, mereka ditaruh di satu wilayah yang namanya apa saudara? Goshen. Ketika Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan tulah ditimpakan atas Mesir, mereka yang tinggal di tanah Goshen, orang Israel di sana, mereka terlindungi. Mereka terluputi, tidak ada seorang pun yang terkena tulah tersebut. Karena apa saudara? Karena Alkitab tadi bilang bahwa di sanalah Tuhan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Goshen tempat di mana Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dan juga orang Mesir. Segala malapetaka boleh terjadi di Mesir, tetapi bangsa Israel, mereka yang tinggal di tanah Goshen, di sana mereka diluputi, saudara. Apa sih arti dari Goshen? Goshen itu artinya gini, saudara. Artinya itu drawing near, mendekat dengan Allah, duduk di bawah hadirat Allah, atau sebuah hati yang melekat kepada Allah. Coba kita lihat satu ayat di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Amin. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Amin. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara, ketika orang Israel mereka tinggal di tanah Goshen, di sana mereka diluputkan. Inilah janji firman Tuhan. Goshen artinya apa? Drawing near, mendekat, melekat dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya, kita melekat kepada Tuhan, apa janji firman Tuhan? Kita akan diluputkan, kita akan dibentengi. Ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab. Tuhan menyertai setiap kita. Kita diberikan panjang umur, kita diberkati. Dan kata firman Tuhan apa? Dia akan memperlihatkan keselamatan bagi setiap kita di tempat ini. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Maka dari saya doa setiap kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Kita sudah ada di penghujung tahun 2024. Sebelum kita memasuki tahun 2025, orang mungkin bisa memprediksikan akan semakin sulit, semakin sukar. Tetapi doa saya setiap kita yang hadir pada hari ini bersama dengan jemaat Tuhan juga yang ikut ibadah live streaming, agar di akhir tahun 2024 memasuki tahun 2025, saudara dan saya sama-sama kita harus memiliki hati yang terus melekat dengan Tuhan setiap waktu. Amin saudara. Yang sungguh-sungguh hatinya mau melekat sama Tuhan, boleh lambaikan tangannya dulu dong saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara kita belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Kebenaran firman Tuhan. Apa yang membuat sampai bangsa Israel mereka itu diistimewakan. Mereka dipisahkan tinggal di satu tempat yang nama Goshen. Di sana mereka mendapatkan apa? Perlindungan daripada Tuhan. Saudara siap diberkati lebih lagi, amin? Mari kita belajar sama-sama. Yang pertama saudara, mereka dipisahkan karena status kelahiran. Kejadian 43 ayatnya yang ke-32. Silakan dibaca. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang apa saudara? Bagi orang Mesir. Di satu ayat ini saudara bisa menemukan ada satu kata yang diulang 3 kali. Kata apa itu saudara? Tersendiri. Sama-sama katakan tersendiri. Tersendiri artinya apa saudara? Ada pemisahan. Orang Israel mereka duduk tersendiri. Orang Mesir mereka duduk juga apa saudara? Tersendiri. Karena mereka terpisah. Orang Israel makanannya juga berbeda. Orang Mesir makanannya juga apa saudara? Berbeda. Jadi artinya gini saudara, ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia punya ciri khusus. Apa ciri khususnya saudara? Dari makanan yang dia konsumsikan.
Saudara pernah mendengar istilah you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi apa yang orang makan itu tentu akan mempengaruhi gaya hidupnya. Apa yang kita makan setiap hari itu kan saudara mempengaruhi kesehatan kita, bahkan kehidupan kita. Makanan yang kita makan, yang kita konsumsikan itu kan saudara menentukan semua. Komposisi membran sel, sumsum tulang, hormon dan lain-lain. Dan apa yang kita makan itu sungguh-sungguh menentukan hidup kita saudara, gaya hidup kita. Coba saudara bayangkan. Saudara yang tadi pagi bangun pagi langsung sarapan, boleh angkat tangannya saudara. Oh hampir semua puji Tuhan, oke. Oh mungkin ada yang enggak juga. Coba saudara bayangkan begitu bangun pagi, gitu kan saudara. Langsung ke dapur, langsung buka itu. Apa istilahnya meja makan mungkin saudara lihat sana. Sarapan langsung saudara makan dengan apa? Brenebon babi. Sarapan berat. Begitu siang saudara makan apa? Saudara cari itu apa? Babi hong. Mantap. Sore saudara makan apa? Pork knuckle. Malam sebelum tidur sambil berbaring di kasur saudara, di sebelah ada piring isinya apa saudara? Sate bak. Mantap saudara. Kira-kira kalau orang punya cara makan seperti itu, dengan menu seperti itu setiap hari, kira-kira bisa kita bilang, wah ini gaya hidupnya sehat sekali nih, gaya hidupnya sehat gitu. Bisa seperti itu? Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu? Halo? Tapi kalau saudara bayangkan, saudara bangun pagi, sarapannya apa saudara? Mungkin roti gandum, ya kan saudara? Roti gandum mungkin dioles dengan apa? Olive oil dengan minyak zaitun, waduh. Apalagi saudara, begitu siang saudara makan mungkin nasi merah, daging saudara rebus, no garam no micin, ya kan saudara, sayur dikukus, waduh mantap. Sore saudara makannya apa saudara? Buah. Malam saudara sebelum tidur ngemil apa saudara? Sate babi. Sama aja dong saudara. Saudara malam sebelum tidur mungkin makan apa saudara? Ya mungkin makan buah. Nah kira-kira kalau kita lihat orang seperti itu, bisa tidak kalau kita bilang, wah ini gaya hidupnya gaya hidup sehat sekali. Halo? Karena apa yang kita makan itu akan menentukan gaya hidup kita. Nah demikian juga dalam hidup kita orang percaya. Gaya hidup kita sebagai orang percaya, orang-orang sudah lahir baru, harus berbeda dengan cara orang-orang duniawi. Karena kekristenan tidak hanya sekedar agama, tetapi kekristenan berbicara tentang gaya hidup. Bagaimana orang melihat kehidupan saudara dan saya. Alkitab menggambarkan kita itu sebagai garam dan terang dunia yang dilihat semua orang. Pernah ada seorang bapak, dia ikut ibadah saudara. Dia itu bukan orang percaya saudara, tetapi dia datang ibadah cuma karena dia bilang, karena saya lihat teman-teman saya itu yang orang Kristen orangnya baik-baik. Sampai dia tertarik pengen kenal siapa itu Tuhan Yesus. Saudara bayangkan. Cuma karena dia melihat kehidupan teman-temannya, gaya hidup teman-temannya begitu baik, sampai dia tertarik pengen kenal siapa itu Tuhan Yesus. Jadi artinya kita orang-orang yang sudah lahir baru, berbeda dengan orang-orang di luar sana yang belum bertobat. Apa yang kita makan juga berbeda, saudara. Bahkan kehidupan kita juga berbeda. Alkitab katakan apa? Perhatikan hidup kita dengan seksama, jangan kita menjadi orang-orang apa? Orang-orang fasik. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Setiap waktu, setiap saat orang-orang mau bertobat, saudara. Kita harus jadi orang-orang yang arif. Sama-sama katakan menjadi orang arif. Amin. Orang arif itu orang yang kalau dikasih tahu, ditegur mau bertobat. Jangan kita jadi orang fasik seperti orang-orang dunia. Posisi kita berbeda. Makanan kita juga berbeda, saudara. Coba kita buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Jadi kita harus lahir baru saudara dan saya. Ingat apa yang kita konsumsi setiap hari. Karena kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga firman yang kita makan setiap hari itu akan apa? Mempengaruhi cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita berpikir, cara kita berbeda. Semuanya berbeda dengan orang-orang dunia. Itu yang membuat perbedaan. Itu yang membuat keterpisahan. Sehingga saudara dan saya kita sungguh-sungguh bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin saudara. Amin. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi Alkitab bilang jangan sampai kita serupa dengan dunia ini. Harus ada keterpisahan. Hidup kita itu harus berbeda, saudara.
Apa yang kita makan juga setiap hari itu harus berbeda. Makanan rohani itu apa? Firman Tuhan. Makanya buktikan bahwa kita sudah lahir baru dengan apa? Makanan rohani yang kita konsumsi, yaitu gandum yang terbaik, makanan yang bernutrisi, makanan super, yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dari sekolah minggu saja kita sudah diajarkan baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau kita tumbuh. Kita butuh makanan jasmani supaya fisik kita juga bertumbuh dengan sehat. Saudara dan saya, kita juga membutuhkan makanan rohani supaya apa? Kehidupan rohani kita juga bertumbuh dengan kuat. Sehingga masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, tetapi saya percaya di dalam Tuhan saudara dan saya, kita akan tetap kuat. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bangsa Israel diperbolehkan tinggal di tanah Goshen. Kenapa saudara? Mereka dipisahkan karena status pekerjaan. Kejadian 46 ayat 33 sampai dengan 34. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Kita lihat lagi Kejadian 47 ayat yang ketiga. Silakan Pak. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Amin. Saudara, salah satu alasan mereka dibolehkan tinggal di tanah Goshen karena apa? Karena orang Israel mereka merupakan gembala kambing domba. Tadi dikatakan jelas bahwa segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Artinya tidak ada seorang pun orang Mesir yang bekerja sebagai gembala kambing domba. Makanya tanah Goshen itu juga disebut sebagai apa saudara? Tanah pengembalaan. Jadi kalau kita mau refleksikan itu dalam kehidupan kita hari-hari ini sebagai orang-orang percaya, yaitu apa? Sebagai orang percaya kita harus membawa hidup kita digembalakan. Artinya apa? Kita harus mau tuh dipimpin, kita harus mau tunduk, kita harus mau diatur saudara. Karena kita itu adalah domba, amin saudara. Yang namanya domba itu saudara kalau ditarik itu akan nurut. Beda kalau namanya kambing ditarik itu melawan. Saya percaya setiap kita yang hadir hari ini semua kita adalah domba, amin. Ketika firman Tuhan mengetuk hati kita, kita harus mau berubah, kita harus mau bertobat. Jangan keraskan hatimu saudara. Kita lihat lagi dalam Kejadian 47 ayat yang ke-6b, silakan. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Pengawas ternakku. Di dalam perjanjian lama terjemahan disebut gembala dan itu ditetapkan di mana saudara? Di Goshen. Makanya sekali lagi tempat itu disebut sebagai tanah pengembalaan. Digembalakan itu artinya apa? Kita mau dipimpin oleh firman. Itu yang membuat kita berbeda saudara. Itu yang membuat kita dibedakan Tuhan dengan orang-orang di luar sana. Karena saat kita memberikan diri kita mau digembalakan, dipimpin, maka percayalah bahwa perkara-perkara dahsyat Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara, amin. Kalau mungkin hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, kita sedang berada mungkin di lorong-lorong yang sepi saudara, kita sedang berada mungkin di jalan-jalan yang terjal. Selama kita masih bernafas, ingat bahwa Tuhan belum berhenti bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Karena dia bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Bukan kecelakaan, itu yang Tuhan sediakan. Karena saat hidup kita mau dipimpin, yang tadi saya bilang perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena dia yang berfirman bahwa inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah apa? Kamu percaya kepada dia yang diutus Allah. Mungkin dunia berkata, ngapain sih kita percaya sama Tuhan? Untuk apa kita mau hidup sungguh-sungguh? Untuk apa kita mau hidup dalam kekudusan? Ingat saudara, ketika kita membawa diri kita, kita mau dipimpin, kita mau diatur, saudara, kita mau digembalakan oleh firman yang kita dengar setiap hari, saudara. Itu artinya bahwa kita menyatakan kita sebagai orang-orang Kristen, kita yang mau hidup sungguh-sungguh. Firman yang kita dengar setiap hari, lakukan itu dengan setia. Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Sudah berapa banyak khotbah yang kita dengar? Mungkin sudah begitu banyak khotbah yang kita simpan di handphone kita. Pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Nya?
Karena Tuhan Yesus sendiri yang katakan, mereka mengasihi Dia siapa? Mereka yang pegang perintahnya dan melakukannya itu dengan setia. Jadi artinya mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, setiap kita di tempat ini, kita sudah ada sampai di penghujung tahun 2024. Setiap firman kita dengar, lakukan itu juga dengan setia. Terlebih setiap kita jemaat Tiberias dimanapun berada, bahkan lewat live streaming. Setiap minggu kita mendengarkan suara gembala, pesan gembala sidang bagi setiap kita jemaat Tiberias. Pesan gembala itu yang menyatukan kita semua. Baik jemaat Tiberias yang berkumpul hari ini di Tiberias Bekasi Town Square, baik jemaat Tiberias yang ada mungkin di Tiberias Batam, baik jemaat Tiberias yang ada di Surabaya, bahkan jemaat Tiberias yang ada di Tiberias Tahuna Talaut di perbatasan Filipina sana, saudara. Kita semua dipersatukan lewat suara gembala yang disampaikan bagi setiap kita jemaat Tiberias di tempat ini. Agar saudara dan saya, kita sungguh-sungguh, kita hidup di dalam kekudusan. Amin saudara. Supaya sebagaimana doa dan iman dari gembala sidang, bahwa kita tidak hanya sama-sama kumpul di bumi, tetapi kita sama-sama kumpul dalam kerajaan surga. Amin saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Karena ketika kita menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kekudusan, itu tentu kita akan mengalami banyak penolakan. Sama seperti orang-orang Israel itu. Ketika mereka menjadi gembala kambing domba, itu sebagai kekejian bagi orang Mesir. Tetapi itu di hadapan Tuhan keistimewaan. Saudara dan saya, ketika kita mau hidup benar, kita mau hidup di dalam kekudusan, seringkali mungkin kita diolok-olok, lu ngapain sih, udahlah, santai aja lah gitu. Gak usah sok kudus lah, kita masih tinggal di dalam dunia ini juga daging masih nempel, santai aja bro. Tetapi mari sama-sama kita punya komitmen, kita mau hidup dalam kekudusan. Karena ketika kita punya komitmen, kita mau hidup dalam kekudusan, saudara dan saya, kita orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, dipisahkan karena apa saudara? Status warga. Itu yang membuat mereka dibolehkan tinggal di tanah Goshen. Kejadian 47 ayatnya yang keempat. Silakan. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Amin. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sama-sama dengan saya katakan sebagai orang asing. Saudara, ketika ada pengakuan bahwa mereka adalah orang asing dan mereka adalah pendatang, perantau, maka akhirnya mereka dibolehkan tinggal di sana. Nah, ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kenyataannya bahwa memang kita tinggal di dalam dunia hanya sementara. Kita hanya sebagai pendatang, kita hanya sebagai orang asing. Yang namanya pendatang, yang namanya perantau, satu saat akan pulang. Coba kita lihat sama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Silakan Pak. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, yang berjuang melawan jiwa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Jadi Alkitab ingatkan kita di bumi ini hanya sebagai pendatang. Kita ini di bumi ini hanya sebagai apa saudara? Perantau. Di sana ada kata asing, artinya apa? Tidak akan tinggal lama, hanya sementara. Sama-sama bilang dulu, hanya sementara. Amin. Kita tuh hanya transit. Kenapa? Kita punya tujuan, ada destinasinya. Apa tujuan akhir kehidupan kita? Yaitu apa? Tanah air surgawi. Makanya visi yang Tuhan taruh di gereja Tiberias, kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris. Ujung-ujungnya apa saudara? Kita siap kemana? Ke sorga. Makanya kita harus pegang visi ini. Kenapa? Satu saat kita akan pergi ke sana. Ketika kita memiliki visi seperti ini, kita sadar kita punya tujuan akhir tanah air surgawi, maka tidak akan membuat hati kita melekat dengan apa saudara? Kemewahan dunia ini. Lalu kita membangun kerajaan kita sendiri. Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnti Paraja selalu ingatkan, apa gunanya kita memiliki sesi dunia, tetapi pada akhirnya kita binasa. Maka dari itu jangan sampai kita terlalu merasa betah di tanah yang asing ini, saudara. Kita hanya sementara. Ibaratnya itu kita sekarang itu sedang boarding, saudara. Tinggal tunggu kapan panggilannya. Tuhan datang kedua kali atau menjemput kita secara pribadi. Karena hidup kita itu hanya selangkah dari maut, saudara. Mungkin di dalam kehidupan kita, pengalaman yang pernah mungkin kita jumpai, ketemu sama teman. Perasaan baru ketemu di Mall Metropolitan. Perasaan abis kemarin jalan di Sumarekon, abis makan sama-sama. Tiba-tiba dapat kabar, didapat WhatsApp. Sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi artinya mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Supaya kita memiliki hati yang melekat dengan Tuhan setiap waktu. Saudara dan saya, kita harus ingat bahwa kita itu hanya sebagai pendatang, kita hanya sebagai perantau.
Amin saudara, amin. Lebih baik kita ditolak dunia tetapi jangan sampai kita ditolak surga. Lebih baik kita dijauhi orang-orang tetapi jangan sampai kita dijauhi Tuhan. Amin saudara. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-9. Silakan. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Amin. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Sama-sama bilang dulu, tanah yang dijanjikan. Amin. Tanah dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak, Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu. Saudara bayangkan, Abraham dia sudah sampai di tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi bagi dia itu hanya sebagai tanah asing. Sekalipun dia sudah sampai di tanah yang Tuhan janjikan, dia tidak membangun rumah permanen. Tetapi yang dia bangun adalah apa saudara? Kemah. Artinya apa saudara? Siap dibongkar kapan saja. Sekalipun dia sudah sampai di tanah yang Tuhan janjikan, ketika Tuhan panggil Abraham, berangkat. Kemah itu siap dibongkar. Artinya saudara dan saya, setiap kita di tempat ini, kita sadar bahwa hidup kita itu hanya sementara. Sadarilah bahwa kewargaan kita sesungguhnya ada di surga, bukan di dunia itu. Maka dari itu jangan sampai kita terlalu betah di dunia ini. Sebab jika kita merasa menjadi warga tetap bumi, maka pasti fokus hidup kita itu hanya perkara-perkara dunia. Alkitab katakan, mari pikirlah perkara-perkara yang di atas. Karena satu saat tiba waktunya nanti Tuhan akan memanggil kita secara pribadi, atau Tuhan datang kedua kali. Saudara dan saya, kita harus bersiap sedia. Kita hanya sementara, kita hanya sebagai pendatang, maka hati kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Karena hubungan yang abadi, yaitu hanyalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir itu apa saudara? Dipisahkan karena status kepemilikan. Saudara ingat ada berapa tulah yang ditimpakan atas Mesir saudara? Ada berapa tulah? Halo, ada berapa tulah? 10 atau 12? 10 ya. Ada 10 tulah. Kalau saudara ingat baik-baik bahwa 9 tulah pertama itu ditimpakan hanya kepada Mesir, dan mereka yang tinggal di Goshen itu semuanya aman. Tetapi pada tulah yang ke-10 saudara, tulah yang ke-10 itu berlaku bagi semua. Tidak hanya bagi Mesir, termasuk mereka yang tinggal di Goshen. Apa tulahnya? Kematian bagi anak-anak sulung. Tetapi mereka bisa diluputkan, ada syaratnya. Apa syarat yang Tuhan berikan kepada orang Israel? Supaya mereka menyembelih anak lembu dan darahnya itu disapukan ke ambang pintu. Jadi ketika malam hari malaikat maut melewati wilayah Mesir, termasuk wilayah Goshen orang Israel di sana, ketika dia lihat ada tanda darah di pintu itu, maka anak sulung di dalam rumah itu pasti selamat. Kalau tidak ada tanda darah, maka setiap anak sulung itu di dalam rumah pasti apa? Mati. Saudara bayangkan, darah domba, darah binatang saja bisa memberikan perbedaan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat tentang hidup mati anak sulung. Itu darah domba, darah binatang. Apalagi saudara dan saya, kita yang sore hari ini sebentar kita akan terima darah domba Allah yang tidak bercacat, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Halo? Makanya kita bersyukur pewahyuan yang Tuhan berikan kepada hamba yang ngebalas sidang, Pak Pariaji yang dulu bukan orang percaya, mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Saudara dan saya, kita diingatkan kembali bahwa dengan darah Tuhan Yesus, setiap kita di tempat ini, kita ditebus, kita diselamatkan, bahkan kita diampuni. Amin saudara. Darah domba saja memberikan perbedaan begitu hebat, saudara. Keselamatan bagi anak-anak sulung, apalagi yang kita terima hari ini, yaitu darah Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan, dalam perjanjian lama, darah anak domba itu dikuaskan ke ambang pintu. Dipuaskan. Tapi dalam perjanjian baru, apa yang dilakukan saudara? Darah itu harus dipercikan. Coba kita lihat sama-sama, Ibrani 9 ayat 19 sampai dengan 20. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu, dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri, dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Amin. Ini yang dilakukan oleh Musa. Dia memerciki kitab itu sendiri sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Tahukah saudara bahwa kata dipercikan itu memiliki makna yang sama dengan apa saudara? Diperkatakan. Jadi ketika Musa dia memerciki darah itu, apa yang dia perkatakan saudara? Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu.
Artinya untuk kita bisa sungguh-sungguh mengalami kuasa darah Yesus yang dahsyat, maka kita perkatakan itu lewat mulut kita. Ketika kita angkat darah Yesus, kita perkatakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Amin saudara, kita perkatakan itu. Maka setiap kali kalau kita perjamuan kudus angkat darah Yesus, jangan cuma sekedar mulut komat kami gitu. Harus kita perkatakan dengan iman. Amin saudara. Amin. Harus kita perkatakan itu. Itu yang akan saudara dan saya kita alami. Karena darah Yesus akan membuat apa? Perbedaan. Membuat kita dibedakan dengan orang lain. Membuat hidup kita dibela. Membuat hidup kita dilindungi. Luput dari malapetaka. Alkitab katakan pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar, kalepos. Tetapi janji firman Tuhan di akhir zaman bahwa yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Ini sebuah rahasia yang indah saudara. Supaya saudara dan saya di akhir tahun 2024 supaya hati kita terus melekat sama Tuhan. Terlebih di memasuki tahun yang baru 2025 untuk terus hati kita terus melekat dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara ingat saudara membaca bagaimana ketika Yeriko diluluh lantakkan, ada seorang bernama Rahab di sana. Rahab bersama keluarga, mereka diluputkan, mereka diselamatkan karena apa saudara? Karena ada tanda darah. Saudara dan saya, setiap kita yang terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, inilah janji yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Apa janjinya? Ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, ketika hati kita melekat dengan Dia, artinya apa? Alkitab bilang, lakukan ini setiap kali kita supaya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita terima perjamuan kudus, kita selalu ingat akan kematian Tuhan Yesus. Amin saudara. Itu yang membuat hati kita melekat setiap waktu dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, apa janjinya? Tadi firman yang kita baca sama-sama di awal. Ketika hati kita melekat sama Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan saudara dan saya. Ketika hati kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan membentengi setiap kita. Ketika hati kita melekat sama Tuhan, ketika kita berseru, Tuhan menjawab doa-doa saudara. Ketika hati kita melekat sama Tuhan, Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Ketika hati kita melekat sama Tuhan, Tuhan berikan kita umur panjang. Amin saudara. Ketika hati kita melekat sama Tuhan, kita pasti diberkati. Ketika hati kita melekat sama Tuhan, janjinya Tuhan akan memperlihatkan keselamatan bagi setiap kita di tempat ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini, agar saudara dan saya, hati kita mau sungguh-sungguh melekat di hadapan Tuhan. Yang pertama, bahwa orang Israel, mereka dibolehkan tinggal di tanah Goshen karena status kelahiran. Orang Mesir terpisah, orang Israel terpisah, makanan mereka berbeda. Saudara dan saya, kita sebagai orang-orang sudah lahir baru, hidup kita juga harus terpisah. Jangan kita hidup dengan cara-cara dunia. Makanan kita juga berbeda. Apa makanan kita? Yaitu firman Tuhan. Yang kedua, orang Israel mereka dibolehkan tinggal tanah Goshen karena apa? Status pekerjaan. Karena mereka sebagai gembala, mereka dibolehkan tinggal di tanah Goshen. Saudara dan saya, kalau kita mau hati kita melekat sungguh-sungguh sama Tuhan, artinya kita mau dipimpin. Amin saudara, kita mau digembalakan. Firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, lakukan itu dengan setia. Bahkan pesan gembala sidang bagi setiap kita jemaat Tiberias. Ayo kita lakukan itu juga dengan setia. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu apa? Orang Israel mereka dibolehkan tinggal tanah Goshen karena apa saudara? Karena berbicara tentang status warga. Mereka sadar sebagai pendatang, makanya mereka dibolehkan. Saudara dan saya ingat, kita juga hanya sebagai pendatang. Kita hanya sebagai perantau. Satu saat kita akan check out. Maka dari itu jangan sampai kita mencintai dunia lebih daripada apapun. Saudara dan saya kita punya visi. Satu saat keluargamu dan keluargaku, kita sama-sama kumpul di surga. Keluargamu dan keluargaku, sama-sama kita menjadi tetangga dalam kerajaan surga. Yang terakhir, berbicara tentang apa saudara? Status kepemilikan. Kita sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus. Darah domba perjanjian lama memberikan dampak yang begitu dahsyat akan kehidupan anak-anak sulung. Saudara dan saya kita terima hari ini, yaitu darah domba yang tidak bercacat celah, darah Tuhan Yesus. Ketika kita angkat darah Tuhan Yesus, kita perkatakan itu dengan iman, maka percayalah bahwa kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari saya jemput sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan pada sore hari ini. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Mari datang di hadapan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram.
melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus bersama-sama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, kami nyatakan jiwa kami Tuhan, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Mari sama-sama angkatan kita dua-dua buat Tuhan Yesus. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan, katakan memancar, memancar senantiasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Oh, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Katakan yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku. Amin. Kau menjaga hati kami Tuhan, jaga hatiku supaya kehidupan memancar, memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Katakan jauh melebihi semua. Makasih Tuhan Yesus. Jauh melebihi semua yang terdengar sekalipun. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan Yesus. Yang kami tahu Tuhan, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap kita, saudara. Dan mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sekarang perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Mari sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Mari bangkit berdiri saudara bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Katakan tubuhmu Tuhan, tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Baik, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan terima yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ingat saudara, nanti sebentar kita angkat dan kita perkatakan itu dengan iman. Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Bersama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor, kami tolak sakit jantung dan paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, saudara.
masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, sebutkan nama sakit di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilurnya engkau terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kembali bersama-sama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak resesi ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah kehidupan, inilah darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus pada sore hari ini, mari sama-sama kita boleh kembali mengucap syukur. Kita boleh berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Kita percaya dalam perjamuan kudus kita terima kuasa, terima mujizat dari surga. Angkat tanganmu sama-sama Gereja Tiberias. Sama-sama katakan, Yesus terlebih besar, Yesus besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus di dalamku selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan untuk minyak urapan. Saudara punya minyak, saudara bisa angkat minyak saudara. Kalau tidak bawa minyak, saudara bisa angkat tangan saudara. Mari kita doa sama-sama. Mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan setiap tetes minyak urapan ini. Engkau memberi perintah untuk memberikan kuasa di balik kuasa minyak urapan. Kami serahkan, inilah minyak urapan yang kudus dari surga. Yang pertama, minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai dengan 9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan roh jahat. Markus 6 ayat 12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 7. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak urapan ini, minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Inilah minyak urapan kudus, menyembuhkan sakit penyakit, mematahkan segala kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama kita doa. Saudara kembali sama-sama angkat tangan kita. Kita doa sama-sama. Kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kami berjanji bertobat. Beri kami ya Tuhan setiap hari roh pertobatan. Kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Mempelai Kristus, satu hari kelak kami akan diundang pesta di surga. Yang ketiga, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah. Kami percaya hari ini kami diciptakan kembali yang serupa dan segambar dengan Allah, menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan. Kami doa, kami semua terus terima perjamuan kudus, terima minyak urapan untuk menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan,
Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Hamba serahkan setiap lembar pokok doa yang dituliskan oleh anak-anak-Mu kami bawa di hadapan-Mu. Sebab Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami. Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan memelihara kehidupan kami. Engkaulah El Gibor, Alim perkasa. Di atas kayu salib Engkau berkata semua sudah selesai. Kami percaya setiap doa-doa kami Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari. Kembali sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di waktu kesempatan yang indah di sore hari ini. Kami sudah bersama-sama berkumpul di dalam rumah yang kudus. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan persembahan syukur. Dan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan. Pertama kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, umur panjang, hikmat surgawi Tuhan limpahkan. Tuhan pakai lebih haran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam pelayanan serta dengan tanda-tanda kuasa mujizat, tanda-tanda heran. Doa kami untuk Gembala Sidang bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Apa yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Doa kami juga untuk Pendeta Argo Pariaji. Tuhan pakai lebih haran lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan serta dengan tanda-tanda kuasa mujizat, tanda-tanda heran. Memimpin Buana Graciut, memimpin Beloved Kids, memimpin Tiberias Choir, diberkati Tuhan senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk semua rekan-rekan melayani tempat ini, Tiberias Bekasi Town Square, koordinator ibadah tempat ini berkati, Bapak David Raharja bersama istri anak-anak semua diberkati di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan apapun kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kemana melangkah Tuhan jaga, Tuhan sertai bersama dengan semua rekan-rekan pengerja, suami istri, pengerja dewasa, pengerja kamuda, dan juga sebagai usher, sebagai penerima tamu, sebagai kolektan, bahkan semua yang melayani di mimbar, baik sebagai pemimpin pujian, worship leader. Berkati Saudara Sony dan juga berkati Pak Richard Dajo bersama keluarga masing-masing, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan semua rekan-rekan singers dan juga para imam musik yang melayani, bahkan rekan-rekan choir, bahkan semua guru-guru sekolah minggu, bahkan semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik tim event, baik itu produksi, semua media, semuanya diberkati Tuhan. Lighting semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam perjalanan pulang kami, baik berkendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan sertai dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin sertai sampai kami tiba ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang di dalam libur Natal bahkan tahun baru akan melakukan perjalanan keluar kota. Kami doa Tuhan sertai, berkati setiap anak-anak-Mu, baik dalam perjalanan menggunakan motor, mobil, pesawat terbang, kereta, kapal laut, apapun itu. Bila penyertaan Tuhan sempurna, berangkat dengan selamat, pulang kembali dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu untuk memasuki tahun yang baru, dan kami menyambut tahun yang baru, dan kami mengakhiri tahun 2024. Ajar kami Tuhan untuk hati kami mau selalu melekat dengan Tuhan setiap waktu. Ketika hati kami melekat dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa yang sejati. Ketika hati kami melekat dengan Tuhan, kami mendapatkan ketenangan, kedamaian sejati daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami sudah datang dengan berkat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Percayalah setiap doa ini menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dan sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Tidak hanya kita berkumpul di bumi, tetapi kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu Yesus. Ku menyembahmu Yesus, ku menyembah Yesus, ku menyembah.
Yesus.